Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat budaya, kembali lagi dalam podcast Siniar Kata Budaya Kata Siapa bersama saya Destri, podcaster hari ini. Nah, kali ini saya sedang berada di Lombok Tengah, tepatnya ada di Desa Sade. Nah, mungkin untuk sahabat budaya yang pernah ke Desa Sade tahu betul lah ya bagaimana sih tradisi dan kearifan lokal yang masih terus terjaga di desa ini. Nah, bagi sahabat budaya yang belum pernah ke daerah Desa Sade, jangan khawatir, kali ini saya akan menggali terkait dengan Desa Sade. Tentunya saya tidak sendirian, saya sedang bersama Bapak Mukhlis. Nah, kita perkenalan terlebih dahulu dengan Bapak Mukhlis. Pak, Bapak namanya Bapak Mukhlis aja ya? Iya. Ini, kira-kira Bapak ini sebagai apa nih Pak di sini Pak? Saya sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah ya. Nah, ini baru pertama kali ya Bapak kita berbincang-bincang di podcast KBKS ini ya Pak ya. Ya, ya. Nah, kali ini kita akan membahas nih Pak seputar Desa Sade ini Pak. Bapak sering Pak ke Desa Sade ya berarti ya Pak ya? Sering. Nah, Bapak tadi kan ketika kita masuk ke Desa Sade ini kita kan disambut ya sama ini ya gamelan ya. Bukan gamelan, Gendang belik ya. Oke, gendang belik ini adalah salah satu kesenian yang masih dipertahankan di Desa Sade ini. Nah, Bapak terkait dengan sejarah-sejarah, mungkin Bapak nanti kita akan berbicara di segmen selanjutnya. Tapi karena kita sedang berbincang dengan Pak Mukhlis selaku Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, kita akan berbicara mengenai kebijakan-kebijakan aja nih Pak terkait Desa Sade ya. Kebetulan Desa Sade ini nih sahabat budaya, ini adalah salah satu desa yang menjadi potensi wisata di Lombok Tengah ini ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, melalui pemberdayaan masyarakatnya nih, karena kita kan juga melihat nih tadi banyak sekali masyarakat di depan rumah-rumah mereka terpampang ya, banyak sekali pernak-pernik yang mereka perjualbelikan ya. Kain-kain. Iya, kain-kain dan segala macam. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak kebijakan Bapak dalam mengelola sumber daya manusia ya, pada khususnya di Sade ini seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya atas nama Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan bahwa terima kasih atas waktu untuk hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi bentuk kampanye kebudayaan Lombok Tengah untuk lebih mendunia. Ya, kaitannya dengan pertanyaan Mbak tadi, bagaimana untuk memanfaatkan SDM tentang khususnya untuk Desa Sade. Tentu sekali pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, sangat betul-betul memperhatikan dengan adanya Mandalika sirkuit, juga terbantu di situ, sehingga kami selalu menggalakkan melakukan pelatihan tentang penenun, sesek kalau bahasa Sasak itu menyesek, membuat kain, membuat gelang, kalung, sehingga itu dipasarkan ke pihak-pihak tamu-tamu lokal maupun luar negeri. Nah, itu bentuk bahwa perhatian kami sebagai pemerintah daerah. Nah, yang selanjutnya untuk tahun ke depan pemerintah daerah juga sangat memprioritaskan tentang pemajuan budaya kami di Lombok Tengah, sehingga Bupati kami juga di tahun ini melakukan ada namanya Liga Presean yang harus tiap tahun itu digalakkan, dilaksanakan tiap tahun, sehingga 10 Lombok ini ikut terlibat dalam karena Presean ini sudah menjadi warisan budaya tak benda kami di Lombok Tengah, dan Lombok Tengah terakuisisi Presean ini menjadi warisan kami yang sangat potensial untuk selalu digalakkan dan dimajukan terus, mudah-mudahan sebagai go internasional. Ini harapan kami juga, Mbak. Oke Pak, jadi selain memperkenalkan masyarakat atau Desa Sade ini warisan-warisannya ke masyarakat luar gitu ya Pak, kira-kira ada nggak sih Pak kebijakan dari pemerintah daerah sendiri dalam melestarikan desa adat ini? Kalau yang saya lihat nih Pak, saya temui beberapa orang-orang yang ada di sini, ini kan masih banyak yang mempertahankan tradisi mereka ya, seperti diantaranya adalah dari rumah ini sendiri nih Pak, ini kan memang rumah yang mereka pertahankan dari leluhur mereka, dan kemudian cara membersihkan rumah ini kalau saya
dengar ini cara membersihkannya pun mereka masih menggunakan kotoran hewan ya, dengan menggunakan sapi atau kerbau. Nah, kira-kira dari Bapak atau dari pemerintah daerah sendiri nih dalam menjaga atau dalam membuat kebijakan untuk melestarikan agar Desa Sade ini masih terus lestari itu seperti apa, Pak? Kami pemerintah daerah melakukan pelestarian budaya di Desa Sade ini khususnya, tentu sekali kami membentuk lembaga adat. Lembaga adat Sasak Sade, dan kami lembaga ini sebagai perpanjangan tangan kami sebagai pemerintah untuk terus berkomunikasi inten apa-apa yang menjadi kebutuhan dan menjadi kekurangan yang harus kami perbuat dari pihak pemerintah daerah, sehingga komunikasi kami tidak terputus. Dan inilah kalaupun kita mau membuat revitalisasi misalnya, maka salah kami meskipun kami mempunyai kekuasaan khusus dari pemerintah daerah karena mereka mempertahankan ini masalah adat Sasak mereka, sehingga berdirilah lembaga adat Sasak ini sebagai perpanjangan komunikasi kami dengan pihak Desa Sade. Barangkali itu, Mbak. Oke, jadi benar-benar ada kolaborasi ya dari pemerintah daerah dengan lembaga adat itu sendiri. Tapi kira-kira nih Pak, dalam mengelola pelestarian ini pasti kan punya kendala ya. Kira-kira kendala apa yang memang dialami gitu oleh pemerintah daerah itu sendiri dalam mengelola desa adat? Salah satunya adalah Desa Sade. Tentu sekali memang menjadi kendala kami SDM. SDM kan tidak merata. Tidak merata. Ini kan berbicara desa. Lain cerita kalau kita berada di tengah perkotaan, SDM kita sudah di atas rata-rata. Nah, di situ pemahaman tentang pelestarian kebudayaan itu yang sulit dan harus kita tetap inten untuk berkomunikasi bagaimana mempertahankan budaya-budaya kita. Karena sekarang apalagi ini Desa Sade ini adalah desa wisata yang sangat luar biasa karena adanya sirkuit Mandalika ini, sehingga pengaruh budaya luar itu sangat besar. Nah, itu yang harus kita all out sekarang untuk menjaga budaya kita sendiri. Sehingga itu menjadi salah satu kendala kita bahwa SDM, sehingga tapi tetap kita memperkuat dengan secara komunikasi dengan lembaga-lembaga adat di sini. Oke, komunikasi itu harus tetap terjalin ya Pak. Nah, terkait dengan pengelolaan SDM itu sendiri sebetulnya menarik nih Pak kalau dilibatkan dengan peran generasi muda nih dalam menjaga pelestarian. Apalagi kalau saya lihat di desa ini sendiri itu kan tidak ada sekolah ya Pak. Kira-kira gimana nih Pak kebijakan dari pemerintah daerah ini sendiri menangani anak-anak yang memang tidak sekolah, atau bagaimana sih cara mereka untuk memperoleh pendidikan agar mereka ini bisa terus mempertahankan tradisi mereka? Kalau berbicara masalah keseluruhan Mbak ya, secara pendidikan anak-anak kita khusus di Desa Sade ini barangkali kemampuan kami juga tidak bisa selaku pemerintah daerah untuk mengakomodir. Akan tetapi untuk lebih intinya salah satu contoh tadi yang saya sampaikan bahwa kami membentuk pelatihan-pelatihan tentang budaya, sehingga melalui lembaga adat inilah siapa yang akan direkomendasikan sebagai peserta-peserta kami. Karena apa? Tidak cukuplah mereka untuk mencari kehidupan, untuk melanjutkan kehidupan mereka hanya sebatas untuk mengandalkan kedatangan tamu-tamu di desa ini. Sehingga sebagian besar juga anak-anak muda kita mencari petualangan untuk mencari peluang-peluang kerja yang lebih, karena tidak mungkin satu desa ini pemikirnya sama untuk hanya mencari nafkah di desa ini saja. Sehingga itu yang mengakibatkan mereka banyak yang keluar, banyak yang ikut masuk kerja di kapal pesiar juga. Sehingga ya bagus juga, itu bagian dari bentuk bahwa mereka juga ada kemajuan secara SDM. Jadi mereka tidak benar-benar terkungkung hanya di desa ini saja ya, tapi mereka ada kemauan untuk terus keluar, mencari pendidikan di luar dan sebagainya, tapi ada juga yang memang bisa kembali ke Desa Sade itu sendiri. Baik. Nah, untuk harapan Bapak nih selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kota Lombok Tengah, kira-kira maksudnya Kabupaten Lombok Tengah, kira-kira apa nih Pak harapan kedepannya untuk kemajuan Desa Sade ini dan terus mempertahankan tradisi mereka? Harapan saya tentu sekali kita lebih
komunikasi yang bagaimana titik-titik lemah kita untuk sementara ini, sehingga itu adalah solusinya kita duduk bersama, lebih sering duduk bersama dengan tokoh-tokoh adat yang ada di setempat, sehingga untuk tahun depan alhamdulillah pemerintah atau Bupati Lombok Tengah sangat perhatian terhadap kemajuan kebudayaan kita. Tahun depan juga kita sudah disiapkan masuk anggaran untuk pembentukan PPKD, pembentukan Dapobud, juga termasuklah TACB kita, karena untuk sampai saat ini TACB kita belum ada yang bersertifikasi, Mbak. Nah, untuk tahun depan insya Allah itu bentuk bahwa support pemerintah daerah. Baik, mudah-mudahan dukungan dari pemerintah daerah terkait dengan semua harapan-harapan ini bisa tercapai ya Pak segera. Amin, amin. Baik Pak, mungkin untuk terakhir bisa nih ajak sahabat budaya untuk main ke Desa Sade, bisa nih Pak. Oke, untuk teman-teman sahabat budaya yang khususnya di Lombok Tengah, mari berkunjung ke Desa Sade. Kita ramaikan, umumnya teman-teman budaya di NTB atau secara Indonesia kita ramaikan, karena ini bagian dari pelestarian budaya kita di Lombok Tengah. Oke, baik. Oh iya Pak, kira-kira nih Pak, ketika Bapak sekali lagi ya Pak, ketika Bapak dan tim Bapak gitu kan dari pemerintah daerah ketika ke sini, ada nggak sih Pak penyuluhan-penyuluhan tersendiri gitu untuk masyarakat Desa Sade ini agar mereka itu terus mengembangkan potensinya selain membentuk lembaga itu tadi? Untuk saat ini belum Mbak, karena saya juga baru hanya 7 bulan sebagai kepala bidang, jadi masih masa pembenahan juga. Baik. Apa yang menjadi kekurangan kami. Oke, tapi kira-kira Pak, ada nggak sih Pak perbandingan antara Desa Sade ini dengan desa-desa adat lain? Kebetulan di Lombok Tengah ini kan ada beberapa desa ya yang masih mempertahankan tradisi mereka. Kira-kira ada nggak Pak perbedaannya? Banyak sekali perbedaan. Setiap desa di Lombok Tengah ini berbeda-beda. Bahasa saja sudah beda, Bahasa Mbak. dari Desa Sade Iya, dengan Desa Sade dengan yang di Praia saja beda, jauh beda. Oke. Jauh beda sekali. Jadi memang multikultural ya Pak, meskipun betul, satu Lombok, satu kabupaten gitu ya. Enggak satu. Saya saja dari Kecamatan Jenebril beda jauh. Gitu. Beda jauh bahasa saya. Bisa saja saya tidak paham dengan bahasa di sini. Tapi cara menyatukan bahasanya menggunakan bahasa apa nih Pak? Tetap sih bahasa Sasak. Bahasa Sasak. Tapi lebihnya ada tingkatannya ya? Ada yang lebih umum bahasanya. Baik. Oke Pak. Mungkin itu saja ya sahabat budaya yang bisa kita gali dari kebijakan terkait dengan pelestarian Desa Sade yang ada di Lombok Tengah ini melalui perspektif dari Bapak Mukhlis selaku pemerintah atau Kepala Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Nah, untuk sahabat budaya yang ingin terus menyaksikan bagaimana perkembangan budaya-budaya yang ada di Indonesia dan terus mengikuti arus perkembangannya seperti apa, bisa kalian ikuti di channel YouTube kami di @pelindungan-kebudayaan, dan jangan lupa untuk ikuti terus semua media sosial kami yaitu @budayasaya. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.